Shalom bagi anak-anak ibu kelas 8 dimanapun berada. Kembali kita bertemu dalam pendidikan agama Kristen. Sebelum memulai pembelajaran ini, besar harapan ibu, anak-anak ibu sudah berdoa dan membaca Alkitab sesuai dengan instruksi yang sudah ibu sampaikan. Dan jangan lupa ketika memperhatikan video pembelajaran ini, silakan tulis daftar hadir di kolom komentar dengan menulis nama kelas hadir. Dan ibu berharap anak-anak ibu memperhatikan video pembelajaran ini sampai selesai. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan kita, yaitu bab 8, setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Sekarang kita masuk ke bagian A. Makna beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab masing-masing akan kita lihat pengertian dari beribadah dan berdoa, ya. Nah, kita lihat bagian yang beribadah. Beribadah adalah suatu cara dan ritual yang dilakukan dalam menyembah Tuhan Allah, bersekutu dan melayani Tuhan, dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Nah, inilah yang sering kita lakukan di dalam gereja kita masing-masing. Sedangkan berdoa adalah cara manusia berkomunikasi kepada Tuhan. Berdoa juga merupakan nafas hidup orang percaya. Jadi, ketika anak-anak ibu berdoa, berarti anak-anak ibu sudah melakukan komunikasi kepada Tuhan. Selanjutnya kita perhatikan ketekunan dalam sikap beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab adalah salah satu cara dalam memelihara iman. Contoh sikap yang dilakukan Tuhan Yesus dalam beribadah adalah, kita masuk yang pertama, bagaimana Yesus berdoa. Berdoa pada pagi-pagi benar. Nah, di Markus ini dijelaskan bahwa Yesus berdoa pada pagi-pagi benar waktu masih gelap dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Yang kedua, menyempatkan untuk berdoa. Nah, ini dijelaskan di Markus 6 ayat 46 ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, tapi Yesus masih menyempatkan untuk pergi berdoa. Yang ketiga, di sini di Lukas 5 ayat 16 diterangkan bahwa Yesus ketika melakukan pelayanannya, dia masih menyempatkan untuk pergi berdoa. Yang keempat, berdoa semalam-malaman dari Lukas 6 ayat 12. Artinya ini berdoa satu malaman. Yesus berdoa satu malaman. Yang kedua, berlutut ketika berdoa. Berlutut bersinggah adalah mengartikan bahwa kita lemah di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, penyerahan dari Lukas 22 ayat 42 ini menjelaskan ketika Yesus menyerahkan apa yang akan dia alami suatu ketika. Begitu juga dengan kita. Bisa kita contoh. Kita berdoa di hadapan Tuhan, kita menyerahkan apa yang menjadi keluh kesah kita, maka Tuhan akan bertindak. Kita masuk bagian B, memahami doa Bapa Kami. Dalam doa Bapa Kami ada 3 poin yang perlu kita perhatikan. Poin yang pertama, tiap orang dapat berbicara langsung dengan Allah. Yang kedua yang perlu kita perhatikan, ada permintaan dan juga ada permohonan. Yang ketiga, adanya pengampunan dan orang percaya dituntut untuk saling mengampuni. Inilah 3 poin yang perlu kita perhatikan di dalam pemahaman doa Bapa Kami. Sekarang kita masuk bagian C, pentingnya beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Yang pertama, mewujudkan iman dan pengharapan kepada Allah. Wujud berarti menyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Yang kedua,
membawa perubahan dalam diri orang percaya, berarti ada perubahan dari yang tidak mengenal menjadi mengenal. Itu pentingnya dalam beribadah. Yang ketiga, mengekspresikan wujud syukur kepada Allah. Artinya di sini kita menyatakan rasa terima kasih kita, syukur kita di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, mewujudkan sikap sosial kepada orang lain. Sosial adalah kepedulian kita kepada orang lain. Yang kelima, memupuk persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Artinya kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita menjalin kedekatan dengan sesama. Sekarang kita masuk ke bagian D. Sikap yang baik dan benar dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Poin yang pertama, berpakaian yang sopan menunjukkan rasa hormat dan takjub kita terhadap Tuhan Allah yang Maha Kudus. Artinya ketika kita beribadah, gunakanlah pakaian yang selayaknya untuk beribadah. Yang kedua, jangan berdoa seperti orang munafik. Orang munafik digambarkan seperti kuburan yang di luar begitu cantik, tetapi yang di dalam begitu busuk. Jadi di sini yang dikatakan jangan berdoa seperti orang munafik, berdoa apa adanya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi doa permohonan dan kebutuhan kita. Yang ketiga, jangan berdoa bertele-tele. Artinya, ketika kita memohon di hadapan Tuhan, jangan diulangi dan diulangi terus. Cukup sekali dengan penuh kepercayaan, kita yakin Tuhan akan menjawab. Sekarang kita masuk ke poin E. Jawaban doa. Itu ada 3, sama-sama kita perhatikan. Jawaban doa yang pertama, ya, karena hal tersebut sangat kita butuhkan dari Matius 6 ayat 8. Dalam hal ini, Tuhan mengetahui apa yang pada saat itu kita butuhkan. Jadi Tuhan langsung jawab. Yang kedua, jawaban doa tidak, karena kehendak dan kemauan kita. Dan seolah-olah kita yang mengatur Tuhan supaya Tuhan jawab. Nah, ini perlu dikoreksi sehingga kita tidak jemu-jemu untuk meminta di hadapan Tuhan. Yang ketiga, jawaban doa tunggu karena Allah ingin melihat kesetiaan kita. Jadi dari 3 poin ini, mari sama-sama kita perhatikan supaya kita tetap setia untuk meminta di hadapan Tuhan. Perhatikan yang menjadi evaluasi anak-anak ibu. Yang pertama, apakah kamu sudah melakukan ibadah di hadapan Tuhan secara pribadi? Cara menjawabnya, ya dan tidak. Apabila ya, saya sudah melakukan ibadah secara pribadi di hadapan Tuhan. Kalau tidak, saya belum melakukan ibadah secara pribadi di hadapan Tuhan. Nomor 2, sebutkan bentuk ibadah apa yang dilakukan keluargamu kepada Tuhan. Contohnya, bentuk ibadahnya itu dalam bentuk berdoa saja atau mungkin berdoa membaca Alkitab, ya. Bentuknya apa? Apakah hanya berdoa? Apakah hanya membaca Alkitab? Nomor 3, menurut pendapatmu, apakah bermain handphone atau HP atau ponsel ketika ibadah di gereja adalah hal yang benar atau salah? Jawab, salah mungkin, benar mungkin, dan berikan alasanmu. Nomor 4, bacalah kitab Daniel 6 ayat 1-29 dan temukanlah di ayat berapakah yang menjelaskan Daniel berdoa 3 kali sehari. Yang perlu anak-anak ibu perhatikan di sini adalah ayat, hanya menyebutkan ayatnya saja. Nomor 5, menurut pendapatmu, apakah penting beribadah di hadapan Tuhan? Nah, berikan alasanmu. Penting, alasannya apa? Tidak, alasannya apa? Nah, demikian pembelajaran kita sampai saat ini.
Silahkan kerjakan tugasnya, dan Ibu berharap anak-anak Ibu tetap menjaga kesehatan, dan Ibu mengucapkan terima kasih telah memperhatikan video ini sampai selesai. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.